Gak sadar hari itu sudah semakin sore dan jalan sudah semakin gelap. Dan temanku yang topi putih ini kemudian berbelok ke arah jalan setapak yang kecil. Otomatis kita juga mengikuti dia. Sudah mulai semakin gelap. Hai, namaku Vol. Aku mau cerita soal salah satu kejadian creepy yang pernah aku alami waktu aku masih kuliah dulu. Cukup berkesan banget karena bisa aja merenggut nyawa. Bukan cuma nyawaku, tapi teman-temanku saat itu. Kejadiannya waktu aku dan teman-temanku naik Gunung Pangrango di Jawa Barat. Kita ber-12 orang. Ceweknya ada 4 orang, termasuk aku. Lainnya cowok. Dari mulai naik, berhenti di tiap pos, kemudian hajar sampai puncak, dan akhirnya memutuskan untuk ngecamp di alun-alun Surya Kencana. Lancar jaya semua, gak ada kendala. Kita ngecamp semalam, dan besoknya kita rencanakan untuk turun melalui Gunung Putri. Besoknya kita mulai jalan setelah jam 1 siang, karena pertimbangan perjalanan turun bakal lebih cepat. Di samping itu, kita juga emang kesiangan bangunnya. Kita makan dulu, benar-benar menikmati waktu di Padang Edelweiss sambil santai-santai. Jadi yang kepikir, nanti pokoknya tinggal turun deh. 3 jam pertama turunnya oke lah, gak ada kendala-kendala. Di belakangku ada 3 temanku, 2 cewek dan 1 cowok. Di depanku ada cewek pakai topi warna putih. Depannya dia, sisanya teman-teman pria, dan mereka jalan cukup cepat. Jadi aku ada jeda antara temanku yang topi putih itu. Jadi posisiku berada di paling depan dari grup kecil di belakang yang terdiri dari 4 orang. 3 teman di belakangku dan aku. Karena posisiku paling depan di kelompok ini, jadi aku berusaha untuk gak kehilangan temanku yang topi putih. Sempet sih aku teriakin, "Kalem, kalem." Dan bertepatan dengan itu, tiba-tiba salah satu temanku yang cewek jatuh dan kakinya sedikit terkilir. Aku coba ngasih tahu ke rombongan yang di depan, cuma karena temanku kesakitan, aku udah gak mikir rombongan depan lagi lah. Berusaha untuk berikan pertolongan pertama dulu. Setelah kurang lebih 10 menitan, oles-oles kaki temanku pakai kain putih karena adanya cuma itu. Akhirnya dia bisa sih berdiri dan sedikit bisa berjalan. So, temanku yang cowok tugasnya bantu mapah dan kita bantu bawa barang-barang yang bisa kita bawa sambil turun pelan-pelan sampai aku lihat temanku yang topi putih itu. Aku senang bener karena kita walaupun udah ketinggalan dan sempat kepisah, masih bisa nyusul rombongan pertama. Walaupun aku saat itu gak lihat teman-temanku yang lainnya, cuma lihat sosok temanku yang pakai topi putih dari belakang, yang sekarang jaraknya kira-kira 100 meter di depan rombongan kita. Aku coba panggil lagi, minta supaya dia nggak makin cepet jalannya. Dia nggak noleh sih, tapi nggak mempercepat jalannya juga. Pace jalan kita sudah tidak seperti sebelumnya, karena ada yang terluka, jadi jalannya lebih lambat.
Sepanjang jalan aku ngomong ke teman aku yang di depan itu, "Lin, pelan-pelan dong, kita nggak bisa cepet-cepet nih." Dan dia tetap jalan dengan pace yang konstan. Gak sadar hari itu sudah semakin sore dan jalan sudah semakin gelap. Dan temanku yang topi putih ini kemudian berbelok ke arah jalan setapak yang kecil. Otomatis kita juga mengikuti dia. Sudah mulai semakin gelap dan kita mulai mengeluarkan senter. Pandangan sudah mulai sulit untuk melihat ke depan. Dan tiba-tiba saja teman topi putihku itu sudah menghilang. 3 teman di belakangku langsung menyadari hal itu dan kemudian pada bertanya-tanya, "Mana sih Lina?" Aku juga bingung. Kita coba jalan beberapa meter ke depan dan mendadak keempat senter kita mati secara bersamaan. Di saat itu tiba-tiba suasana sangat mencekam. Bahkan tidak ada suara jangkrik dan gelapnya luar biasa. Pekat sekali. Bahkan aku tidak bisa melihat tanganku sendiri. Dan kita terdiam, sama sekali gak berani berjalan lebih jauh. Dan sepertinya dalam hati ada perasaan yang sangat kuat untuk tetap diam. Lalu aku coba berisik pada teman-teman, "Stop yuk, kita duduk di tanah. Kita tunggu beberapa saat sambil berdoa." Kita semua terdiam dan kompak untuk tidak mengeluarkan suara apapun karena saking ketakutannya. Bulu kuduk pun juga berdiri. Suasananya sangat mencekam. Kita semua takut. Tapi kemudian mulai terlihat cahaya senter dari kejauhan. Dan terdengar nama kita berempat dipanggil-panggil. Di saat itu semangat dan keberanian kita timbul. Lalu kita semua membalas teriakan teman-teman dari rombongan yang pertama. Tapi kita belum berani bergerak. Akhirnya mereka berhasil menyusul kita. Dan mereka anehnya muncul dari belakang. Suasana yang tadi mencekam berubah ke suasana yang biasa. Pada sebelumnya kita berempat merasakan hal yang sama. Ternyata setelah dilihat, jarak beberapa langkah di depan kita itu adalah jurang. Jadi kalau kita berjalan terus, sudah pasti kita masuk ke jurang. Akhirnya kita meneruskan perjalanan. Apapun yang terjadi, saat itu kita bertekad untuk turun. Kita pun turun tanpa bersuara dan tidak terpisah satu sama lainnya. Setelah sampai di bawah, barulah kita berani membahas. Aku agak kesel sama temanku yang topi putih itu. Maksudku, kan udah tahu ada yang terluka. Kenapa sama sekali seperti gak peduli? "Lin," kataku, "kok jalan terus? Gue bilang kalem-kalem, lo masih jalan aja. Lihat ke belakang juga enggak." Dan dia bilang gini, "Val, gue sama sekali gak tahu loh. Gak pernah terdengar suara apapun. Gue pikir kalian ada di belakang kali." Dan saat itu gue itu udah gak jalan lagi. Gue tuh udah separuh ngesot karena kaki gue juga udah sakit, kata dia gitu. Aku bingung dong ya. Terus dia lanjutin lagi, "Lagian lu juga ngapain kok malah belok ke situ? Udah tahu gak ada jalan. Lu malah keluar dari jalur utama." Kita berempat bengong dong. Jelas-jelas kita lihat dia masuk ke jalan itu dan tiba-tiba ngilang gitu.
my god, jadi tadi yang kita ikutin tuh siapa? Rupanya waktu sempat jeda yang kita kepisah itu, ada yang menyerupai temanku dan kemudian kita ikutin dengan polosnya. Akhirnya kita semua ngeh kalau tadi dikerjain penunggu di sana. Hampir aja kita celaka. Untung kita masih dilindungi. Gak kebayang saat itu, di saat keempat senter mati secara bersamaan dan kita tetap ngotot untuk berjalan. Yang ada kita berempat sudah ada di dasar jurang saat itu. Ini salah satu kejadian nyata yang pernah aku alami. Jika nanti ada kesempatan lagi, aku akan bercerita lagi mengenai pengalaman-pengalamanku lainnya. Terima kasih ya.